Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami mampu menjalannya dengan baik. Dan sebelum kami kembali ke aktivitas kami membawa diri dan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami untuk memahaminya serta melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu bahagian terpenting dalam kapal, baik itu kapal besar ataupun kapal kecil, adalah jangkar. Jangkar digunakan untuk penambat kapal yang biasanya akan diturunkan ke dasar laut atau sungai. Dan dengan adanya jangkar memungkinkan kapal tidak bisa berpindah posisi akibat hembusan angin ataupun gelombang dan arus. Demikian juga dalam kehidupan kita. Menjalani kehidupan di zaman now ini, kita merasakan bahwa semakin hari semakin kuat, bahkan semakin tinggi gelombang dan arus kehidupan yang silih berganti mengguncang kapal kehidupan kita. Tentu bertahan dalam situasi seperti itu tidaklah mudah. Dan terkadang dalam situasi seperti itu membuat kita berpikir bahkan tergoda untuk berpindah posisi. Hal yang sama juga dialami oleh Timotius. Kehidupan pelayanan yang dijalani oleh Timotius bukan kehidupan pelayanan tanpa tantangan. Tidak mudah bertahan dalam situasi. Kita harus memegang secara konsisten pada hidup dalam kebenaran dan pengajaran. Di tengah derasnya bahaya penganiayaan, tantangan hidup, bahkan kesesatan. Dan situasi itu juga pernah dialami oleh Paulus. Dan Timotius pun tahu dan melihat apa yang sudah dialami oleh Paulus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius hari ini mengingatkan bagaimana Timotius bisa bertahan dalam situasi yang sulit di tengah-tengah pelayanannya. Dan nasihat yang dituliskan oleh Paulus adalah bagaimana Timotius tetap berpegang pada kebenaran dan pengajaran. Kata berpegang tak hanya menyiratkan sebuah makna sebatas mengetahui, tapi kata berpegang menekankan bagaimana kita tetap tinggal di dalam pengajaran dan kebenaran tersebut. Jadi tidak hanya sebatas mengetahui, tetapi bagaimana kita tetap tinggal. Dan ini kembali menekankan nilai kesetiaan dan juga nilai untuk tetap bertahan dalam situasi-situasi hidup. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, tetaplah tinggal pada kebenaran dan pengajaran. Hal ini juga yang kembali menghantarkan Timotius dan kembali memotivasi Timotius. Bagaimana Rasul Paulus juga mengingatkan tentang keteladanan. Dia mengatakan, ingatlah
tentang apa yang sudah diajarkan kepadamu, baik itu yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus maupun apa yang sudah diajarkan oleh Lois dan Eunika. Tentu kata tetap tinggal tidak hanya sebatas mengetahui, tetapi bagaimana kita bertahan hidup dalam situasi yang sulit dengan tetap tinggal pada kebenaran dan pengajaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup yang kita jalani pun mungkin tidak mudah. Berbagai gelombang hidup kita hadapi silih berganti. Ada yang kita bergumul dalam doa ketika doa-doa kita belum terjawab. Dalam berbagai pergumulan, baik itu sakit penyakit yang menghampiri keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin juga kita ada yang bergumul dalam usaha dan perekonomian kita yang menurun. Ini adalah gelombang kehidupan yang bisa saja mengombang-ambingkan kapal kehidupan yang sedang kita naiki. Tetapi sekuat apapun gelombang kehidupan yang saat ini menghampiri kita, hendaklah ingat, jangan sampai kapal kita berpindah posisi, tetapi tetaplah terpaut, berpegang dan tinggallah dalam pengajaran yang menjadi jangkar di dalam kehidupan kita. Dan sekuat apapun gelombang itu, jikalau kita memastikan bahwa kapal kehidupan kita terpaut di dalam jangkar yang menjadi kekuatan kita untuk tidak berpindah posisi, maka kita akan tetap bertahan dan mampu bertahan dalam situasi kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah yang hendak kita pakaikan dalam kehidupan kita hari ini. Kita kembali memulai aktivitas kita dan kita tidak juga tahu apa yang akan menghampiri kita hari ini. Tetapi dengan memulai aktivitas kita dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya jalanilah hidup ini dengan tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita pasti mampu melewati gelombang dan arus kehidupan. Tuhan memberkati kita dan selalu menjaga kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, yang menjadi kekuatan bagi kami dan menyadarkan kami bahwa mungkin hari-hari kami bukanlah hari-hari yang mudah. Tapi sekuat apapun gelombang kehidupan yang menghampiri kami, ketika jangkar kami tetap berpaut kepada firman Tuhan, ketika jangkar kehidupan kami tetap terpaut kepada Tuhan, kami tidak meragukan karena kami pasti mampu bertahan dalam arus gelombang kehidupan yang harus kami lewati hari ini. Bapa, hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami dalam pergumulan dan doa mereka, yang tetap meminta dalam kerendahan hati kepada Tuhan, yang belum dikaruniakan keluarga, yang belum dikaruniakan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan yang berikan mereka kesabaran dan pengharapan dalam menantikan berkat Tuhan yang melengkapi kehidupan keluarga-keluarga saudara-saudara kami yang sampai hari ini belum Engkau karuniakan seorang anak. Kami percaya Engkau akan berikan itu tepat pada waktunya. Dalam penantian akan apa yang menjadi kerinduan mereka. Persiapkan mereka menjadi orang tua yang luar biasa Tuhan. Sehingga kelak anak yang Engkau berikan akan mampu dibimbing dengan baik untuk selalu taat kepada Tuhan. Berkati seluruh usaha mereka. Berkati seluruh pengobatan mereka. Makanan dan obat-obatan yang mereka pakaikan dalam usaha mereka untuk mendapatkan anugerah seorang anak dalam keluarga mereka. Tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan mungkin waktunya yang belum tepat, tapi kami percaya Engkau akan menggenapi kerinduan keluarga saudara-saudara kami dengan anugerah
kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Sebelum kami memulai aktivitas kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Bapa. Kami tidak tahu bahwa kehidupan kami pun mungkin tidak mudah hari ini. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau selalu akan menjaga kami. Kami akan terpaut kepada Engkau dan kami akan tetap tinggal di dalam Engkau. Sehingga hari ini pun semuanya, dalam setiap hal yang kami lakukan, kemanapun kaki kami melangkah, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang berkati kehidupan kami dan mampukan kami untuk selalu setia kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.